Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Anggara, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak, NIM 18RP027, kelas RPLB. Kali ini saya akan menjelaskan studi kasus mengenai penyelesaian sistem penunjang keputusan metode SMART. Sebelum kita lanjut, perlu kita ketahui apa definisi metode SMART. Menurut Kuntiahningsih, Anamisa, dan Syafa'ah 2013, SMART merupakan metode pengambilan keputusan yang multi-atribut. Teknik pembuatan keputusan multi-atribut ini digunakan untuk membantu stakeholder dalam memilih antara beberapa alternatif. Setiap alternatif terdiri dari sekumpulan atribut dan setiap atribut mempunyai nilai-nilai. Nilai ini dirata-rata dengan skala tertentu. Setiap atribut mempunyai bobot yang menggambarkan beberapa penting ia membandingkan dengan atribut lain. Dengan SMART, pembobotan atribut dilakukan dengan dua langkah, yaitu 1. Mengurutkan kepentingan suatu atribut dari level terburuk ke level terbaik. Kedua, membuat perbandingan rasio kepentingan setiap atribut dengan atribut lain di bawahnya. Baiklah, kita langsung saja ke contoh soalnya. Di sini, Angga sedang ingin membeli handphone untuk kebutuhan pembelajaran online. Namun, Angga membutuhkan handphone yang berkualitas dan berspek tinggi. Adapun kriteria yang Angga inginkan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada RAM mencakup 15%. Subkriterianya ada 2 GB, 4 GB, dan 6 GB. Kemudian untuk bobotnya yang 2 GB 25, 4 GB 50, 6 GB 75. Kemudian ada harga mencakupi 15%. Untuk subkriterianya ada 3, murah, sedang, dan mahal. Kemudian untuk yang murah itu 100, sedangkan yang sedang 75, mahal 50. Selanjutnya penyimpanan. Penyimpanan mencakupi 30%. Ada 2 yaitu besar dan standar. Dan untuk bobotnya besar 100, standar 50. Dan tipe mencakupi 30%. Ada 3 di sana, A1, tipe A2 dan tipe A3. Kemudian untuk bobotnya 25, 50 sampai 75. Kemudian charger itu mencakupi 10%. Subkriterianya ada 2, yaitu ada dan tidak ada. Jika ada maka 100, jika tidak maka 50. Nah, dari RAM mencakupi 15% ditambah dengan harga 15% dan penyimpanan 30%, tipe 30% dan charger 10%, maka totalnya 100. Nah, teman-teman, yang persen-persen ini nanti akan digunakan sebagai penentuan normalisasi. Nah, kemudian di sini ada model dan spesifikasi smartphone. Di bawah ini ada beberapa merek, yaitu Vivo, iPhone 6, Nokia, Oppo, dan Realme. Dan perlu diketahui, merek-merek yang ada yang sudah saya deskripsikan ini bukan bermaksud menyinggung atau mempromosikan brand perusahaan. Ini sebagai contoh soal saja. Untuk Vivo, RAM-nya ada 2 GB, untuk harganya murah, penyimpanan standar, tipe A3, lalu charger itu ada. Nah, dan seterusnya iPhone, Nokia, Oppo, Realme, dan seterusnya. Baiklah, kita langsung saja ke contoh soalnya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai, sebelumnya kita harus buat tabel terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat tabelnya, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kolom. Nah, di sana ada nomor, kemudian smartphone, utility, bobot, normalisasi, hasil, dan hasil akhir. Baiklah, kita akan mulai mengerjakannya dari mulai tipe smartphone yang keempat, yaitu Oppo. Di sini dalam spesifikasi Oppo, RAM-nya 2 GB, harga murah, penyimpanan standar, tipe A3, chargernya ada. Kemudian kita buat pertama nomor 4, kemudian merek smartphone-nya. Untuk yang pertama ada RAM-nya berapa? RAM-nya 2 GB. 2 GB. Kemudian bobot untuk RAM berapa? Bobot RAM 2 GB yaitu 25.
25. Untuk normalisasi RAM yaitu sebesar 15%. 15% kita desimalkan menjadi 0,15. Selanjutnya harga. Di sini harganya murah. Kemudian untuk bobot harga murah yaitu sebesar 100%. Kemudian untuk normalisasinya harga yaitu 15%. Kita desimalkan menjadi 0,15. Selanjutnya ada penyimpanan. Di sini penyimpanannya standar. Kemudian untuk bobot standar yaitu sebesar 50. Untuk normalisasi penyimpanan yaitu sebesar 30%. Jika didesimalkan menjadi 0,3. Kemudian selanjutnya tipenya di sini A3. Untuk bobot tipe A3 yaitu 75. Normalisasinya yaitu 30%. Kita desimalkan menjadi 0,3. Selanjutnya charger. Di sini chargernya ada. Di sini ada bobot charger ada yaitu 100. Kemudian untuk normalisasinya yaitu sebesar 10%. Jika didesimalkan jadi 0,1. Nah, kemudian untuk mendapatkan hasil, di sini kita akan menjumlahkan bobot dikali dengan 0,15. Maka hasil akhirnya dan seterusnya 150 dikali seterusnya gitu. Langsung saja bobot 25 dikali 0,15 sama dengan 3,75. Selanjutnya 100 dikali 0,15 sama dengan 15. Selanjutnya 50 dikali 0,3 sama dengan 15. Kemudian 75 dikali 0,3 sama dengan 2,5. Kemudian untuk terakhir bobot 100 dikali 0,1 sama dengan 10. Setelah bobot dan normalisasi dijumlahkan, maka untuk mendapatkan hasil akhirnya kita perlu menjumlahkan hasil dari bobot dan normalisasi tersebut. Seperti 75 tambah 15 tambah 15
tambah 225 tambah 10 3,75, kemudian 15 22,5 10. Telah dijumlahkan 375, 15, 22, 5, 10, maka hasilnya adalah 66,25. Ini adalah hasil akhir dari smartphone merek Oppo. Kemudian untuk penyelesaian smartphone yang berikutnya seperti ini juga. Nah, inilah hasil perhitungan smartphone Oppo. Bila kita melakukan perhitungan yang sama dengan metode yang sama ke smartphone yang lain, maka hasilnya akan seperti ini. Di sini ada Vivo dengan hasil akhir 73,75. Kemudian ada iPhone 6 dengan hasil akhir 57,75. Kemudian Nokia 57,5. Dan yang keempat tadi adalah Oppo tersebut. Kemudian yang kelima ada Realme dengan hasil akhir 61,25. Kemudian pada perhitungan metode akhir, berdasarkan hasil perhitungan metode smart, maka Vivo adalah smartphone terbaik yang akan dibeli oleh Angga. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya jabarkan. Cara penyelesaian sistem penunjang keputusan. Jika ada keliruan atau kesalahpahaman dalam video tersebut, saya bersama Heru Anggara memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian, terima kasih kepada Ibu Zainiyah M.Com selaku dosen pembimbing sistem penunjang keputusan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.